baik. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Luhananduo, Kabupaten Nusa Barat. Kemudian Ibu Nancy sebagai dosen pengampu mata kuliah ATSI 2. Terusnya Bapak Ibu anggota kelompok 3 tugas akhir mata kuliah ATSI 2 yang saya hormati. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu di mana sengaja kita berkumpul sore ini secara daring dalam rangka melaksanakan tugas wawancara kepada suatu instansi pemerintahan ataupun perusahaan, di mana tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui suatu permasalahan yang ada pada dalam hal ini pada instansi Kecamatan Luhananduo, yang nantinya kita akan buatkan sistem informasi berupa diagram alur untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang dalam hal ini kami dari kelompok 3 berfokus pada pembuatan informasi jadwal agenda pimpinan pada kantor camat Luhananduo, Kabupaten Nusa Barat. Dan alhamdulillah di sela-sela kesibukan Pak Camat ini kita masih dapat dipertemukan langsung dengan Pak Camat Sutrisno Eskom selaku Camat Luhananduo, Kabupaten Nusa Barat. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas yang diberikan Bu Nancy ini sebagai pengampu mata kuliah ATSI 2 untuk melakukan wawancara ini. Kemudian mohon maaf sebelumnya Bu Nancy dapat kami sampaikan bahwasanya kami tidak dapat hadir berkumpul secara bersama di satu tempat untuk melakukan wawancara ini karena memang jarak domisili kami yang berjauhan. Jadi karena itu akhirnya kami sepakati untuk melakukan wawancara ini secara daring. Artinya cukup satu orang saja yang bertatap muka dengan narasumber, sementara yang lain hadir secara daring. Baik Bapak Ibu semua, untuk menghemat waktu langsung saja kita kasih wawancaranya. Mohon izin Pak Camat untuk bertanya terkait pelaksanaan penjadwalan agenda pimpinan yang saat ini berjalan di kantor camat Luhananduo. Pertanyaan pertama ini Pak Camat, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan agenda pimpinan? Kalau siapa saja yang terlibat di dalam penyusunan agenda pimpinan, yang pertama tentu di bagian sekretariat. Bagian sekretariat, kemudian di situ ada sekretaris, ada kasubag, kepegawaian, kemudian juga ada sespri. Selanjutnya Pak Camat, seberapa jauh hari sebelum jadwal kegiatan pimpinan ini disusun? Kalau masalah jauh harinya tentu kita sesuaikan dengan undangan. Kadangkala undangan ini sifatnya mendadak. Tentunya jadwal itu kita tidak bisa bahwasanya jadwal jauh-jauh hari sudah disusun, tetapi tentu disesuaikan dengan jadwal undangan. Tentunya apabila nanti ada kegiatan yang sifatnya dempet, tentunya kita memiliki sekretaris, kasih dan kasubag. Tentu kita disposisikan sama rekan-rekan kita itu. Kemudian apakah ada agenda rutin mingguan atau bulanan yang selalu masuk dalam jadwal ini Pak Camat? Kalau untuk agenda rutin, apakah itu rutin bulanan ataupun rutin mingguan, tentu secara internal kita melaksanakan apel gabungan yang diikuti oleh seluruh nagari, juga seluruh UPT Korwil yang ada di Kecamatan Luhananduo. Baik Pak Camat, ini
untuk sekarang apa ada sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan membagikan jadwal pimpinan? Kalau untuk sistem aplikasi secara umum kita belum ada. Cuma kita menggunakan media sosial yaitu dalam bentuk WA group. Jadi kita memakai WA group terkait kalau seandainya ada undangan yang sifatnya mendadak, dan itu kita sampaikan ke WA group. Dan kalau seandainya memang tidak bisa kita disposisikan secara tulisan, tentu kita sampaikan di WA group tersebut untuk diwakili karena ada mungkin dempet acaranya. Ya. Mungkin dari saya sekian Pak Camat. Mungkin dari selanjutnya saya persilakan Pak Rian Aprizal untuk melanjutkan pertanyaannya. Pak Rian, bisa Pak Rian? Baik Pak Riono, terima kasih Pak. Salam kenal Pak Camat, saya Rian Aprizal Pak, panggil saja Rian Pak. Nah, ini mau bertanya terkait tentang koordinasi dan komunikasi dalam agenda surat ini Pak. Pertama, bagaimana koordinasi dilakukan antara pimpinan dengan tim atau staf terkait jadwal ini Pak? Nah, kalau masalah koordinasi bisa secara langsung, juga bisa dilaksanakan melalui WA group tersebut. Karena apabila secara langsung, terkadang surat ini sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, malamnya itu masuk ke kita. Tentu dengan kondisi seperti ini, kita harus melaksanakan kegiatan itu, menghadiri kegiatan itu dengan waktu yang bersamaan. Tentu sebagai pimpinan tentu tidak bisa menghadiri secara keseluruhan. Tentunya dengan WA group tersebut kita mendisposisikan ataupun menyampaikan agar dihadiri oleh anggota kita tersebut. Baik Pak, selanjutnya bagaimana cara Bapak mengomunikasikan agenda kegiatan kepada pihak-pihak terkait Pak? Apakah melalui WA atau ada cara lain Pak? Kalau mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, kadang kita dapat melaksanakan itu dengan kita laksanakan secara langsung. Artinya apa? Artinya kita langsung menemui. Tetapi juga kadang-kadang kita melalui telepon, melalui HP. Kemudian juga yang agak sedikit efektif, kita kita sampaikan ke WA group. Karena kita contohnya saat sekarang ini kita memiliki WA group kecamatan dan nagari. Artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan nagari tentu kita menyampaikan ke WA group kecamatan dan nagari, seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya bagaimana pimpinan memberikan masukan atau revisi terhadap agenda ya Pak? Apakah ada itu Pak? Memberikan masukan atau revisi terhadap agenda, misalkan ada perubahan jadwal gitu Pak. Kalau itu kita langsung aja kita sampaikan. Misalnya contohnya saat sekarang ini terjadilah revisi, ternyata udah kita disposisikan ke anggota kita. Tentu kita langsung menyampaikan kepada anggota kita tuh bahwasanya ini direvisi, seperti itu. Nah, karena kita pun ada juga WA kantor. WA kantor kita pun juga ada. Kadang kita sampaikan di WA kantor tersebut. Nah, seperti itu. Berarti langsung ya Pak? Ya, bisa melalui WA, juga bisa langsung kita sampaikan. Itu. Ya, Pak, mungkin terakhir nih Pak, bagaimana menentukan skala prioritas dalam memilih kegiatan yang diikuti pimpinan Pak? Kalau skala prioritas tentunya kita tengok kondisinya. Kadang-kadang kegiatan itu dihadiri oleh Bapak Bupati atau dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati atau Sekda. Tentu skala prioritasnya kita mengacu ke seperti itu. Artinya kalau pimpinan kita hadir, kita selaku camat kita harus hadir. Nah, seperti itu. Ya, Pak, mungkin itu dari saya Pak. Selanjutnya saya kembalikan pada Pak Aryono Pak. Terima kasih Pak Camat. Ya, sama-sama. Ya. Ini selanjutnya Bu Anissa Pristiohana. Silahkan Bu mengajukan pertanyaan.
Oke, baik Pak Haryono, terima kasih atas waktunya. Salam kenal sebelumnya Pak Camat, saya Anissa Frustiahana. Izin menanyakan, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Apakah suara saya cukup terdengar jelas, Pak? Alhamdulillah jelas. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak. Sama-sama. Untuk pertanyaannya itu, apakah pimpinan memiliki preferensi waktu tertentu untuk kegiatan-kegiatan penting, Pak? Nah, kalau untuk frekuensi waktu, tentunya itu tadi sudah saya sampaikan tadi bahwasanya tentunya kita sesuaikan frekuensinya itu. Frekuensi waktunya itu kita sesuaikan. Kalau seandainya memang ada kegiatan lain yang mungkin secara apanya itu sedang kita laksanakan, ternyata kita memang dempet kegiatan ini, ternyata dihadiri oleh pimpinan. Tentu kita menyesuaikan. Nah, kita menyesuaikan. Artinya apa? Artinya kita kan dalam suatu organisasi ini ada sekretaris, juga ada kasih dan kasubag. Tentu itu menyesuaikan itu. Nah, oke. Terus bagaimana kira-kira cara Bapak untuk membagi waktu antara kegiatan internal dan eksternal, Pak? Nah, kalau cara membagi waktunya kami biasanya seperti ini. Kami kan datang selalu pagi selalu kita datang. Artinya ada kegiatan ataupun ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, kami selalu menyelesaikan. Kita luangkan waktu pagi itu untuk menyelesaikan kegiatan kantor. Setelah itu tentu kita menghadiri kegiatan eksternal tersebut. Jadi tentunya bagaimana kita bisa memanage waktu itu tersebut. Ya, baik, sebelumnya terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Anissa. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam mengelola jadwal kegiatan pimpinan, Pak? Tantangan yang terbesar tentunya terkadang karena kita kan ada memiliki 9 nagari dan juga ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ternyata di dalam sehari itu ada undangan, ya kan? Ada undangan melebihi daripada kapasitas kemampuan kita. Karena tentunya kita di kecamatan ini kan terbatas secara apanya. Yang jelas itu kasih kita ada 5. Nah, 5. Kemudian ternyata undangan kita lebih daripada 6. Kadang-kadang ada ini saling mengundang karena kondisi daripada di nagari itu, misalnya contohnya sekarang ini pelaksanaan FGD misalnya, ternyata sama semua. Tentu disitulah tantangan kita, bagaimana kita bisa memanage waktu tersebut. Tapi tentunya bagi kami tentunya memang kita hadiri semua dengan cara tentunya setelah kita buka di suatu nagari, kemudian kita cepat meluncur ke negara yang lain. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Anissa kembalikan lagi ke Pak Haryono. Ya, sama-sama Bu. Ya. Selanjutnya Pak Aditya Patah, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Ariano. Terima kasih ke Pak Ahmad telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara untuk tugas kelompok kami. Kenalkan, nama saya Adit. Pak, mungkin saya melanjutkan pertanyaan dari yang sebelumnya. Mungkin ini Pak, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas jadwal yang sudah dijalankan dari yang telah Pak jalankan selama ini gitu? Kalau mengevaluasi tentunya kita melakukan mengingatkan kepada sekretaris juga kasubag apabila mereka saya utus untuk menghadiri sesuatu, tentunya harus membuat laporan. Artinya apa? Laporan itu tentu disampaikan apakah langsung dengan saya atau melalui WA Group, karena kita memiliki WA Group, kan seperti itu. Sebenarnya Pak, mungkin kan Pak jalankan tadi kan
kadang di satu hari itu banyak kegiatan yang dijalankan. Eh, pernahkah pernahkah terjadi kesalahan dalam penjadwalan? Terus bagaimana penanganannya gitu Pak? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya apabila terjadi kesalahan penjadwalan, terkadang memang kadang-kadang bukan penyalahan penjadwalan, kadang-kadang memang kegiatan itu diundur misalnya. Nah, tentu kita menyampaikan ke anggota kita, nah, itu untuk tentunya kita sampaikan bahwasanya kegiatan itu pada saat sekarang ini diundur, misalnya kan seperti itu. Mungkin selanjutnya Pak, mungkin ini pendapat Bapak, apa menurut Bapak yang paling penting dalam mengelola agenda seorang pimpinan? Yang paling penting itu adalah dalam agenda pimpinan itu yang tentunya agenda, karena kegiatan pimpinan itu sangat padat. Kita tahu bahwasanya kegiatan pimpinan itu sangat padat dan undangan itu dalam sehari itu terkadang melebihi daripada kapasitas kita. Tentunya yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengklasifikasikan ataupun mengelompokkan kegiatan ini. Artinya apa? Artinya tentunya kita harus memahami waktu pelaksanaannya. Misal contoh saat sekarang ini, di hari Rabu misalnya, di hari Rabu itu ada kegiatan dengan waktu yang sama. Nah, disitulah kita harus memperhatikan itu, sehingganya nanti kita bisa mengklasifikasikan itu sesuai dengan kepentingan itu tadi. Contohnya saat sekarang yang ini dihadiri bupati misalnya, tentu bagi camat akan memprioritaskan yang dihadiri bupati. Tentu yang lain tentu kita disposisikan ke anggota kita, seperti itu. Selanjutnya Pak, ini kan yang telah berjalan di kantor Pak Ongki kan melalui via WA Group dan lain-lain. Apakah ada masukan untuk perbaikan? Apakah ada merasa kendala oleh Bapak dan rekan-rekan di sana melalui WA Group ini? Untuk penjadwalan ini dia melalui WA Group itu, apakah ada perbaikan untuk ke depannya? Ya, selama ini yang kita laksanakan untuk saat sekarang ini memang secara kita belum ada terjadi kendala. Tapi kalau untuk perbaikan nantinya tentunya adalah sesuatu aplikasi lah yang bisa untuk memperbaiki sistem ini. Saya seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Apakah Bapak sendiri itu merasa sistem Jawa saat ini sudah cukup fleksibel dan efisien? Ya, kalau untuk saat sekarang ini tentu kalau pendapat saya sudah termasuk efektif dan efisien. Cuma itu tadi, kalau memang ada yang lebih bagus, apa salahnya kita memakai yang lebih bagus, kan seperti itu. Siap. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu sekian dari pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bapak Aryono. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Pak Camat sudah meluangkan waktu untuk wawancara kita pada sore ini. Mudah-mudahan kedepannya ini Pak Camat di bawah kepemimpinan Pak Camat, Kecamatan Luhak Nanduo ini semakin maju ke depannya sehingga jadi kebanggaan kita di Pasaman Barat. Amin. Ya. Barangkali itu saja Bapak Ibu semua pertemuan kita sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.